Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Civil Ancora Vivo. Tempatnya para calon engineer berkumpul sambil berdiskusi mengenai struktur bangunan, ya, ilmu konstruksi. Ya, pada playlist Steel Structure di playlist saya ya, itu saya sudah membahas analisa dan perencanaan batang tarik atau elemen tarik ya. Nah, untuk kelanjutannya yang sudah saya janjikan adalah analisa struktur tekan atau elemen tekan. Tentunya dengan material baja ya. Karena kita membahas ruang lingkup struktur baja. Nah, untuk struktur tarik kemarin ya, itu gayanya itu seperti ini, skema gayanya. Batang tarik gayanya itu dia menjauh ya, menjauh dari titik, bukan dari titik tapi dari batang itu dia akan dominan tarik gitu. Sedangkan untuk eh, tekan, elemen tekan, dia akan menekan gini ya, logikanya begitu saja ya. Kalau tarik gayanya menjauh, kalau tekan dia gayanya akan bertabrakan, bukan bertabrakan tapi masuk ya ke dalam batang itu. Oke, langsung masuk ke studi kasus ya. Saya memiliki batang setelah saya cek di StatPro, software StatPro, ternyata batang tersebut adalah batang tekan. Dan saya ingin menganalisa batang tekan tersebut dengan profil WF 500 200 10 16 dengan mutu baja BJ37. Ya, ini adalah dimensinya ya. WF 500 200 10 kali 16 ini dia. Thickness web dan thickness flank. Untuk perletakannya itu adalah jepit dan sendi. Nah, ini adalah arah gayanya PU sebesar 1500 kN ya, dengan panjang gelagarnya atau panjang batang tekannya 5 meter. Seperti biasa, sebelum saya memulai perhitungannya, saya sudah menyiapkan diagram alirnya ya, atau prosedur-prosedurnya ya. Supaya apa? Supaya kalian menghitungnya itu tidak rancu ya, tidak kacau ya, supaya tersusun rapi lah, teratur gitulah istilahnya ya. Nah, saya sudah menyiapkannya, ini dia. Nah, ini dia ya prosedur-prosedurnya ya. Yang pertama adalah seperti biasa, spesifikasi profil, dan yang kedua adalah kategori penambang tersebut langsing atau tidak langsing ya. Dan yang ketiga adalah kondisi batas, yaitu penambang tersebut mengalami jenis atau kategori tekuk apa gitu ya. Yang pertama dulu, spesifikasi profil. Nah, ini dia spesifikasi profil. Material properties ya, BJ37 itu tegangan lelehnya 240 MPa dan tegangan putus 370 MPa. Sedangkan section properties ya, di tabel baja WF 500 200 10 16 ini ya, itu didapat AG sebesar ini 114,2 cm persegi ya, atau saya jadikan milimeter persegi. Ini jangan lupa dikonversikan ke milimeter persegi ya. AG itu adalah area gross atau luasan kasar, dan R ini adalah ini jari-jari ini ya, bukan jari-jari gira sih tapi jari-jari yang ini, yaitu 20 mm. Inersia X, nah ini dia 47.800 ya, cm pangkat 4. Jangan lupa dikonversi ke milimeter pangkat 4 ya. Begitu juga dengan inersia arah Y nya ya, cm ke milimeter pangkat 4 dikonversikan semua ya. Nah, ini girasi, jari-jari girasi, yaitu 20,5 cm dijadikan milimeter ya, 205. Dan girasi arah Y nya atau jari-jari inersi arah Y 4,33 cm dikonversi menjadi 43,3 mm ya. ES atau modulus elastisitas steel yaitu 200.000 MPa dari SNI ya, dengan G modulus geser yaitu 77.200 MPa. Nah, untuk menentukan K ini adalah koefisien tekuknya ya,
berdasarkan tumpuan atau perletakannya. Nah, di sini lihat teman-teman ya. Maaf, di sini adalah sendi dan di sini adalah jepit. Maka kita bisa melihatnya di sini ya. Nah, di sini banyak sekali ya. Bisa teman-teman screenshot ini ya. Nah, dia jepit dan sendi. Nah, jepit, sendi. K-nya ada dua. Ini adalah K teoritis dan ini adalah K yang mendekati kondisi ideal. Nah, yang digunakan adalah yang ini, K sama dengan 0,8. Nah, K 0,8 itu jepit sendi, mendekati kondisi ideal. Maka K sama dengan 0,8 ya, ini ya. Yang ini adalah K teoritis dan yang ini adalah K yang mendekati kondisi ideal. Nah, setelah spesifikasi profil selesai ya, saya taruh di sini. Nah, biar gampang. Lalu selanjutnya kita lihat di prosedur, yaitu ada kategori penampang. Nah, ini dia kategori penampang ya. Apakah penampang tersebut penampang langsing atau tidak langsing ya? Nah, dari sini. Nah, profil kita mula-mula kita gambarkan seperti ini. Lalu kita mencari B. B ini dari ujung sini ya. Nah, ini dari ujung sampai ke as. Maka B sama dengan B besar bagi 2 dikurangi TW. TW itu adalah ini ya, thickness web, tebal badan dibagi 2. B nya tadi adalah 200 ya, ininya 200 ya. Maaf ya, 200 dibagi 2. Ini 200 bagi 2 min 10. 10 ini tebalnya ini web ini, 10 bagi 2 didapat 95 mm. Dan H, lihat H, dia H sama dengan H ya. Karena ada jari-jari ini, maka jari-jari ini ikut dikurangi gitu. H besar, yaitu adalah tinggi semuanya adalah 500 ya, H besar 500 dikurangi 2 kali T. Nah, ini T, tebal ini ya, tebal flanknya, TF, tebal flank, ditambah jari-jari lengkung ini. Nah, maka H keseluruhan dikurangi dengan 2 kali tebal web, tebal flank ya, ditambah dengan panjang jari-jari ini ya. Jari-jari tadi adalah 20. Lihat ini 20. Maka didapat H ini ya 428 mm. Oke. Ini kita lihat ya di SNI ya, nanti saya akan coba kasih halamannya ya. Untuk flank kita periksa terlebih dahulu. Flank dikatakan langsing apabila perbandingan B dan tebalnya ini itu lebih besar daripada lambda R. Nah, itu bisa dikatakan langsing itu. Maka untuk mencari ini lambda ini, B per T itu adalah 95/16 ini. 95 adalah B dan T flank adalah 16 ya, tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, untuk mencari koefisien ini bagaimana ini? Lambda R-nya ini ada di SNI ya. Saya melihat gambar ini ya, dicocokkan saja nanti di atas sendiri kalau tidak salah itu ya. 0,56 akar E tadi 200.000 dan FY yaitu baja 37 adalah 240 MPa. Nah, didapat 95/16 5,93 itu lebih kecil daripada 16,16. Maka flank dari profil kita termasuk penampang flank tidak langsing ya. Lalu kita periksa web. Nah, sama ya konsepnya ya. Lambda jika lebih besar daripada lambda R maka dianggap langsing. Nah, lambda di sini adalah perbandingan H ini ya dengan ini thickness web. H 428 dibagi TW itu adalah thickness web adalah 10 didapat 42,8. Nah, untuk koefisien ini juga sama didapat dari SNI ya. Kita lihat gambar ini. Lalu teman-teman lihat yang ada notasi H-nya itu diberi pengaku kalau tidak salah ya. Itu adalah 1,49 akar E per FY. E-nya adalah 200.000 MPa
dan FY-nya 240 didapat 43,01. Nah, karena lambda lebih kecil daripada ini, lambda R ya, maka penampang webnya ini dikategorikan tidak langsing ya. Nah, karena ini lebih kecil daripada lambda R-nya, tidak langsing. Kesimpulannya adalah penampang ini tergolong dari penampang yang tak langsing. Maka dalam perencanaannya nanti kita menggunakan SNI tabel yang tak langsing ya, tanpa elemen langsing. Kenapa begitu? Elemen tidak langsing ini memang sengaja diharapkan dalam perencanaan tekan ini ya. Karena apa? Karena nanti elemen tekan itu tidak mengalami tekuk lokal ya, gitu. Tidak berdominan mengalami tekuk lokal. Maka dari itu elemen tidak langsing ini sangat diperlukan ya, sangat diharapkan sekali. Gitu. Ya, kategori penampang sudah. Yang ketiga adalah kondisi batas. Kondisi batas ini adalah jenis-jenis tekuk ya. Ya. Kondisi batas pada SNI pasal E3 dan pasal E4. Nah, bagaimana cara menentukan pasal ini? Nah, penampang kita adalah profil WF dan kondisinya adalah tidak langsing ya. Kategori penampangnya tidak langsing. Maka kita cari di tabel itu ya. WF dengan tanpa elemen langsing. Kita lihat di itu tabel. Nah, yang berlaku adalah tekuk lentur dan tekuk torsi. Tekuk lentur itu diatur dalam pasal E3 dan tekuk torsi diatur pada pasal E4 gitu. Nah, kita bahas satu-satu nanti ya. Power tekan nominal atau kekuatan tekan nominal disimbolkan oleh PN ya. Itu FCR kali AG. Nah, ini saja rumusnya nanti. Maupun lentur maupun torsi ya, ini nanti yang dipakai. Pertama, kita akan membahas pasal E3, yaitu tekuk lentur yang diatur dalam pasal E3, yaitu lambda X, yaitu adalah simetris sumbu X ya, koefisien dikali Lx per Rx. Rx ini tadi adalah ini Rx, jari-jari inersia arah X. Kata di 0,8 karena tumpuannya jepit sendi ya, ini dia 0,8 jepit sendi, dikali dengan Lx ini 5000 mm ya, 5 meter, dibagi Rx-nya 205 didapat 19,51. Lalu lambda Y yang berarti simetris arah Y yaitu K kali Ly per Ry ya, 0,8 itu koefisien jepit sendi, dikali L-nya itu 5 meter atau 5000 mili per 43,3. Ini dia. Mana tadi? Ry. Nah, ini 43,3 mm. Didapat 92,378 ya. Nah, dari nilai kedua ini kita ambil yang ini dia. Nah, yang maksimal yaitu adalah lambda Y 92,378. Nah, lalu dari nilai yang maksimal ini kita harus membandingkan dengan koefisien ini ya. Kita bandingkan ulang. Ini di SNI pasal E3 memang begitu ya. 4,7 ini sudah diatur. 4,71 dikali dengan E per FY. Nah, E-nya adalah 200.000 dan FY-nya adalah 240 ya. Maaf ya, tidak saya tulis. Didapat dari operasi ini ya, 136. 136 ini lebih besar daripada lambda ya. Lambda Y itu 92,378. Maka kondisi kita adalah kondisi A. Nanti teman-teman lihat ya di pasal E3, kondisi A, yaitu FCR menggunakan 0,658 pangkat FY per FE. Nah, dikali FY. Nah, untuk mencari FE, FY sudah ketemu. Sekarang adalah FE sesuai dengan SNI ya. FE sama dengan pi kuadrat kali E per lambda Y kuadrat. Pi adalah 3,14 kuadrat dikali modulus elastisitas steel 200.000 per ini lambda Y-nya 92 ini ya, 378 kuadrat. Didapat 231,07 MPa. Maka FE ini kita masukkan ke sini. FCR
sama dengan 0,658 dibagi FY per FE, FY nya 240, FE nya 231,07 dikali FY ini 240 sama dengan 155,38 MPa. FCR sudah ketemu, lalu kita bisa mencari PN ya. PN FCR dikali AG. Nah, ini nilai FCR. PN sama dengan FCR dikali AG. PN sama dengan 155,38. Ini FCR dan dikali AG 11.400 ini ya. 11.420. Ini milimeter. Didapat PN 1.774.000 ini ya. Itu newton. Kita konversi ke kilo newton, yaitu 1774 kilo newton. Nah, untuk tekuk lenturnya sudah ini ya. PN tekuk lenturnya sudah. Lalu selanjutnya kita mencari PN tekuk torsi yang diatur dalam pasal E4. Nah, ini dia. Nah, penampang kita adalah penampang simetris ganda, yaitu simetris sumbu Y, itu sumbu Y-nya simetris ya, dan sumbu X-nya juga simetris. Berarti simetrisnya ada 2. Ya, ini maksudnya ya. Lihat. Sumbu Y bila dijadikan simetris, maka kanan dan kirinya sama atau simetris, dan ini bila ditarik garis dari sumbu X, kanan dan kirinya juga sama, maka 2 simetris ya, atau simetris ganda. Nah, muncul pertanyaan, kalau simetris tunggal bagaimana? Simetris tunggal itu seperti siku dan profil T. Nah, itu simetris tunggal itu ya. Oke. Karena penampang kita WF, yaitu simetris ganda, parameter wajibnya adalah ini, J dan CW. Nah, kita harus mencari ini. Ini buat apa? Nah, untuk simetris ganda kita mencari FE-nya itu menggunakan rumus ini. Ini khusus simetris ganda. Yang diperlukan adalah CW dan J. Nah, kita cari CW dan J-nya. Pertama, mula-mula kita mencari D aksen, yaitu adalah D dikurangi thickness flank. D-nya tadi adalah 500, dikurangi thickness flank-nya adalah 16, didapat 484 mm. Lalu J bisa kita dapatkan ya, 2 dikali B dikali thickness flank pangkat 3. Nah, ini plus D aksen plus thickness web pangkat 3 per 3. B-nya adalah 200, thickness flank-nya 16 pangkat 3, karena rumusnya pangkat 3, tambah D aksen yaitu 484 ini, dikali 10, ini adalah thickness web, 10 pangkat 3 per 3, didapat 707 46 ini ya, 707.000 ini ya, 467 mm pangkat 4. Lalu CW di aksen kuadrat ya, yaitu ini 484 kuadrat dikali B kuadrat. B-nya adalah 200. Oh, bukan kuadrat tapi pangkat 3 ya. 200 pangkat 3 dikali dengan thickness flank adalah 16 per 24, didapat ini 1,249 kali 10 pangkat 12 mm pangkat 6 itu. Nah, ini khusus penampang WF. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana seperti penampang T, penampang siku maupun penampang C atau kanal? Nah, ini dia parameter-parameter wajib ya. Khusus ini parameter wajibnya ya. Nah, penampang WF ya, ini H aksen atau D aksennya ini ya, yang barusan kita gunakan. Nah, ini juga untuk penampang T, parameter wajibnya seperti ini ya. Teman-teman bisa pause atau screenshot saja ya ini ya. Nah, karena habis ini ada banyak penampang lagi ya. Ini bisa teman-teman screenshot. Nah, lalu selanjutnya ini dia. Nah, untuk penampang C, parameter wajibnya ini bisa teman-teman screenshot saja ya, teman-teman pause. Lalu untuk penampang siku, ini dia parameter wajibnya. Nah, ya sudah. Berarti penampang wajib kita ini teman-teman tidak boleh bingung ya, karena sudah dari sini. Nah, penampang WF milik kita mirip. Nah, ini dia. Barusan kita menghitung yang ini. Ketika parameter wajibnya sudah kita tentukan, maka kita bisa menghitung ini.
Fe sama dengan Pi, yaitu 3,14 kuadrat ya, dikali modulus elastisitas steel 200.000 dikali dengan Cw, yaitu 1,249 kali 10 pangkat 12 per K. K ini adalah 0,8 koefisien jepit sendi ya, dikali dengan L, yaitu 5000 panjang elemen tekan pangkat 2 ditambah dengan G kali J. G ini adalah modulus geser, yaitu 77.200 dikali dengan J, ini dia J, yaitu 707.467 ditambah dengan dikali dengan ini dia 1 per IX, ini dia IX. Nah, yang milimeter ya, 478 kali 10 pangkat 6 ini ya, ini 478 kali 10 pangkat 6 plus ini dia IY. Nah, IX plus IY 214 kali 10 pangkat 5 gitu. Didapat Fe sama dengan 417,6 MPa. Nah, Fe ini untuk apa? Fe ini untuk mencari FCR ya. Ini dia ya, FCR. Sesuai persamaan E32 atau E33. Nah, kenapa begitu? Karena profil kita adalah profil WF ya. Untuk mencari rumus FCR-nya adalah sesuai persamaan E32 dan E33. Nanti teman-teman lihat di SNI itu ya. Sama dengan FCR tekuk lentur. Nah, ini dia E32. Di sini kita menggunakan E32 bukan E33 ya. Karena apa? Karena sama dengan FCR tekuk lentur kita tadi. Nah, FCR tekuk lentur ini dia. Nah, kita kembali lagi tekuk lentur ya, pasal E3. Kita FCR-nya menggunakan 0, ini maaf ini ya, 0,658 pangkat FY per FE. Nah, ini karena apa? Karena lambda atau koefisien ini ya, K kali L per R ya, per R itu lebih kecil daripada koefisien ini, atau kita masuk ke kondisi A. Maka untuk mencari FCR di torsi ini, torsi kita disuguhkan dua persamaannya. Kenapa kita memilih E32? Karena FCR kita sama dengan tekuk lentur yang pertama tadi gitu. FCR 0,658 pangkat FY per FE dikali FY. 0,658 pangkat FY nya adalah 240 MPa per FE. FE nya kita menggunakan ini dia 417,6. Nah, ini 417,6. Oh ya, ini pangkat ya, pangkat dikali 240 adalah FY. Nah, perhitungan ini supaya mudah, kalian bisa menghitung satu-satu dulu ya, FY per FE berapa, lalu 0,658 dipangkatkan hasilnya itu, atau langsung kita masukkan ke aplikasi Photomatch ya. Didapat hasilnya ini 188,69 MPa ya. Nah, FCR ketemu, kita sudah bisa mencari PN, karena PN adalah FCR dikali area gross. FCR itu ini 188,69 dikali dengan area gross, yaitu 11.400. Ini 11.420. Didapat 2.154.840 Newton. Itu kita konversi ke kilonewton menjadi 2.154 kilonewton. Nah, selanjutnya kita membandingkannya. Ini tekuk lentur itu sebesar 1774 kilonewton ya, kekuatan tekuknya itu. Kekuatan tekuk torsi atau PN torsi yaitu 2154 kilonewton. Nah, dari kedua nilai ini kita ambil yang PN yang minimum ya. Yang minimum. Karena apa? Karena yang minimum itu adalah yang pertama kali menerima gaya tekuk, dan tekuk itu adalah tekuk apa gitu. Karena di sini yang minimum adalah tekuk lentur ini 1774 kilonewton, maka minimumnya kita ambil yang ini 1774 kilonewton. Maksudnya apa? Maksudnya pada tekuk sekian ini ya, pada tekuk yang 1774 ini lebih dulu dirasakan oleh elemen tekan daripada ini. Maksudnya elemen tekan itu lebih dulu merasakan tekuk lentur daripada tekuk torsi ya, karena tekuk torsi jauh ya, dia 2000 ya.
atau ini bisa baca ini teman-teman ya, cenderung dominan mengalami tekuk lentur ya. Pokoknya kita ambil yang kecil lah ya, yang pertama kali menerima tekuk apa gitu. Lalu seperti biasa ya, perhitungan beton maupun baja ya, kekuatan PN ini ya, kekuatan tekuk lentur ini, kita tidak boleh menjaminnya 100% kekuatan itunya. Maksudnya tidak boleh menjamin 100% kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena dalam perencanaan itu pasti ada hal-hal yang tak terduga ya dalam lapangan ya. Nah, maka dari itu kita harus mereduksinya ini sebesar 90% atau 0,9. Nah, 0,9 dikali dengan ini itu harus lebih besar daripada gaya. Ini dia. Harus lebih besar dengan gaya. Gayanya adalah 1500 kN. Maka dari itu saya tambahkan di sini ya. Faktor reduksi dikali dengan PN harus lebih besar dengan PU. Nah, faktor reduksinya adalah 0,9 atau 90% dikali dengan PN-nya adalah ini 1774 didapat 1596,6 kN. Nah, di mana PN yang tereduksi ini masih lebih besar daripada PU, yaitu 1500 kN. Maka profil kita ini sudah memenuhi persyaratannya dan insya Allah aman digunakan ke perencanaan selanjutnya ya. Atau kesimpulannya begini ya, profil WF 500 kali 200 kali 10 kali 16 dengan mutu baja 37 ya, BJ37 itu mampu menahan gaya PU ya sebesar 1500 kN dengan panjangnya 5 meter dan perletakannya jepit sendi gitu. Ya, itu saja ya untuk pertemuan kali ini ya. Selanjutnya saya akan membahas materi baja ya. Saya pasti paham ya teman-teman tidak memahami yang E3 tadi ya. Mungkin bisa memahami tapi sedikit saja yang memahami ya. Maka nanti saya coba buat yang E3 dan E4 ya. Maksudnya ini pasal E3 dan pasal E4 tadi. Karena apa? Karena di SNI 2015 dan 2020 itu bukan berbeda tapi ada sedikit perbedaan dalam FCR T-BIM dan FCR T-BIM maupun FCR yang lainnya ya. Karena yang di SNI 2015 itu yang FCR khususnya ada dua profil, yaitu T dan profil siku. Nah, insya Allah nanti saya akan membuatkan itu ya. Ya, sekian dari series tutorial kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum.